Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Meriska Devriani. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai testing di dalam bahasa pemrograman Kotlin. Disimak ya. Testing atau pengujian merupakan bagian terpenting dari sebuah pengembangan aplikasi, terutama untuk memastikan kode Anda terstruktur dan mudah dipelihara atau di-maintenance di kemudian hari. Ada dua tujuan pengujian dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi mengenai kualitas dari aplikasi tersebut dan memastikan apakah aplikasi yang berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan. Di dalam Android terdapat dua test code yang bisa digunakan untuk menguji aplikasi. Yang pertama adalah unit test dan yang kedua adalah instrumentation test. Nah, jadi nanti test kode ini itu isinya adalah kumpulan kode yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian ya. Yang pertama ada unit test. Jadi unit test ini merupakan tahapan testing yang menguji suatu komponen atau unit dari aplikasi secara individu. Jadi kalau unit test ini lebih ke fungsional ya, fungsional dari aplikasinya. Sedangkan satu lagi yang instrumentation itu UI test. Jadi yang diuji adalah lebih ke tampilannya atau user interface-nya. Nah, untuk keterangan lebih lengkap nanti kalian bisa langsung baca di dalam modulnya ya. Sekarang kita langsung ke bagian latihannya, yaitu latihan unit test menggunakan JUnit dan Mockito. Nah, ini adalah alurnya ya, alur latihannya. Jadi yang pertama kita tulis skenario pengujiannya terlebih dahulu. Kemudian kita bikin project, mengatur tampilan, menambahkan kelas dan lain sebagainya sampai nanti kita jalankan pengujiannya untuk mendapatkan hasilnya apakah fungsional yang ada di fungsional atau perhitungan gitu ya yang ada di dalam sistemnya ini, di dalam aplikasinya itu berjalan dengan baik. Nah, ini juga ada skenario pengujian unit test yang dengan menggunakan Mockito ya. Ini kalian bisa baca di sini juga di modulnya. Kita pastikan hasil volume, luas, keliling baloknya itu sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian memastikan metode untuk menghitung volume, luas, dan kelilingnya itu benar-benar terpanggil. Jadi beberapa hal inilah yang akan kita uji nanti. Oke, jadi yang pertama kita buat project baru. Kalian bisa kasih nama my unit test atau yang lainnya. Tapi saya sarankan untuk menambahkan inisial nama kalian di belakangnya agar kalau misalkan ada yang menggunakan kembali komputer di lab misalkan gitu ya. Nah, itu bisa tidak menggunakan project milik kalian. Yang selanjutnya kita akan aktifkan view binding ke dalam berkas build Gradle KTS-nya yang bagian modul app ya. Dan kalau sudah selesai jangan lupa untuk disinkron. Sambil menunggu waktu sinkronnya selesai, kemudian kita buka layout di activity main XML-nya, kemudian sesuaikan kode program yang ada di project kalian dengan yang ada di dalam modul. Selanjutnya tambahkan resource pada string.
Jadi yang ada di modul ini kalian tambahkan ya ke dalam modulnya, dan pastikan tag resource-nya masih ada. Dan kalian paste yang sudah di copy itu di dalam tag resource. Setelah itu kalian buat kelas baru dan beri nama dengan yang sesuai di modul, yaitu cuboid model. Kemudian sesuaikan juga kode program dari kelas cuboid model ini dengan yang ada di dalam modul. Selanjutnya kalian buat kelas baru dan beri nama main view model. Nah, kemudian nanti isi kode programnya sesuaikan dengan yang ada di modul ya. Selanjutnya kita implementasikan kelas-kelas yang sudah dibuat tadi ya, cuboid model dan main view model ke dalam main activity. Jadi kalian sesuaikan kode program yang ada di dalam main activity-nya. Kalian bisa lihat di bagian modul ini ada yang dicetak tebal. Nah, itu adalah bagian-bagian yang harus kalian tambahkan. Atau kalau untuk di awal ini kalian copy paste, kalian replace semua kode kelasnya juga tidak apa-apa. Oke, untuk yang poin H, nah ini kalian harus sesuaikan berarti ya. Yang dicetak tebal ini adalah fungsi-fungsi berikut isinya yang harus kalian tambahkan. Jika sudah, kita coba jalankan dulu aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Ini kalian bisa coba ya untuk masukkan berapa nilai panjang, berapa nilai lebar, dan kemudian berapa nilai tingginya. Kalau sudah, kalian bisa klik tombol simpan. Di sini ada 3 pilihan ya. Apakah kalian akan menghitung volume, apakah menghitung luas permukaan, atau juga menghitung apa ini satu lagi nih, luasnya ya. Oke, yang selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengujian dengan menggunakan JUnit dan Mockito. Nah, untuk yang pertama kalian tambahkan dulu dependensinya. Jadi di sini ada 2 dependensi yang harus kalian tambahkan, yaitu untuk yang Mockito dengan yang Mockito inline. Kalian bisa coba terlebih dahulu untuk versi yang 4.4 ini ya. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, kalian bisa sesuaikan dengan versi yang saya gunakan di dalam project ini, yaitu untuk Mockito core-nya itu di 5.14.2. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa untuk disinkron terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buka kelas main view model. Lalu kita akan buat implementasi untuk testingnya ya. Kalian bisa simpan kursor di nama kelasnya, yaitu main view model. Kemudian kalian alt enter ya. Nanti ada pilihan, ada 3 pilihan itu tadi. Kalian pilihnya yang create test.
Kemudian pilih testing library-nya itu yang unit 4. Kemudian kalian coba, kalau misalkan library-nya belum ada, kita coba fix ya, nanti supaya Gradle-nya akan mensinkron kembali. Nah, jika sudah, di sini ada 4 member fungsi gitu ya. Nah, itu kalian checklist aja keempatnya, kemudian diklik OK. Selanjutnya kalian akan diminta untuk menentukan destination directory. Nah, kalian pilih yang unit test, kemudian kalau sudah klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian akan membuat kelas dengan nama main view model test, dengan isinya seperti yang bisa dilihat di layar video sini. Selanjutnya kita sesuaikan isi main view model test ini dengan kode program yang ada di modul. Untuk yang mock ini, fungsi yang mock jika masih merah ya, itu tandanya dia butuh sebuah library. Kalian bisa langsung tuliskan sendiri ya importnya, yaitu org.mockito, kemudian pilih mock. Oke, selanjutnya kita akan menguji modul untuk menghitung volume terlebih dahulu. Nah, jadi kode program ini silahkan kalian sesuaikan, masih di kelas main view model test ya. Kita masukkan data-data dummy-nya terlebih dahulu, baru kita masukkan tesnya ya, kode tesnya untuk fungsi volume. Kalau sudah, kita jalankan pengujiannya. Caranya adalah kalian bisa buka struktur projectnya ya. File ini ada di bagian unit test. Kemudian kalian cari kelas atau file dengan nama main view model test. Kemudian klik kanan, pilih run. Nah, ini adalah hasil tesnya. Di sini kita bisa lihat ya, ada satu tes failed, sedangkan yang 4 itu pas. Nanti kita bisa lihat apa saja yang pas, artinya yang berhasil, dan apa saja yang gagal. Ya, gagalnya adalah tes volume. Di sini ada keterangan expected-nya itu 500, sedangkan aktualnya adalah 504. Nah, berarti kalau di sini kita ada kesalahan penulisan data dummy yang digunakan untuk tes kodenya. Sekarang kita coba kalau kita ubah nilai dummy volumenya itu bukan 500 tapi 504. Kemudian kita jalankan kembali pengujiannya. Oke, nah setelah kita ubah nilai dummy volumenya, sekarang semua tesnya terlewati.
Artinya semua tesnya ini berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan data dummy yang kita inputkan. Oke, yang selanjutnya kita akan tambahkan pengujian untuk perhitungan yang lainnya, yaitu menghitung luas permukaan dan menghitung luas. Pokoknya kalian sesuaikan kode programnya dengan yang ada di dalam modul. Jika sudah, jalankan hasil pengujiannya dan kita lihat hasil pengujiannya seperti apa. Nah, ini adalah hasil pengujiannya. Ada 7 tes yang pas ya. Artinya semua tes case-nya, semua kode pengujiannya itu berhasil. Yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan menggunakan mock. Jadi kita tambahkan atau kalian sesuaikan kode program yang ada di project kalian dengan yang ada di modul. Jika sudah selesai, nanti kalian bisa jalankan kembali hasil pengujiannya. Nah, ini adalah hasil tesnya ya. Jadi semua tes yang kita tuliskan di dalam kelas main view model tesnya ini dapat dilakukan dengan baik dan benar. Oke, yang selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan espresso ya. Ini untuk teorinya bisa kalian baca sendiri di modul. Kita langsung lanjutkan aja ke bagian latihannya. Oke, sekilas tentang Espresso ya. Jadi Espresso adalah sebuah framework yang tersedia untuk Android Testing Support Library. Jadi dia sebuah framework yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian. Oke, sekarang kita lakukan latihan UI test menggunakan Espresso. Jadi ini ada alurnya, kemudian juga ada skenario-nya. Nah, jadi kalau untuk yang menggunakan Espresso ini untuk pengujian UI-nya ya, jadi lebih ke interface-nya. Nah, ini ada serangkaian skenario pengujiannya, nanti bisa kalian baca sendiri ya di modulnya ini. Mulai dari pengujian keliling balok, kemudian pengujian yang lain-lain lah. Oke, sekarang kita masih menggunakan proyek yang sebelumnya atau proyek yang sebelumnya, kita tambahkan dependensinya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ditambahkan, jangan lupa untuk disinkron.
Oke, yang selanjutnya kita buat sebuah kelas pengujian otomatis dengan cara membuat kelas baru dengan nama main activity test. Kalian buka main activity, kemudian alt enter, simpan dulu kursornya ya di tulisan main activity itu, alt enter, kemudian pilih create test. Pilih yang unit 4, kemudian jika sudah klik OK, tidak perlu di apa-apakan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba fixkan dulu di library juga boleh, tapi kalau sudah nanti kalian klik OK. Kemudian nanti akan ada pilihan tempat penyimpanan kelasnya ini. Kalian pilih di bagian Android test. Nah, kalau tadi unit test, sekarang yang Android test ya. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti kalian akan langsung terbuat sebuah kelas dengan nama main activity test yang isinya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kalian harus menyesuaikan kode program yang ada di project ini, di main activity test ini, dengan yang ada di modul. Oh iya, sebelumnya untuk file yang tidak digunakan yang ada di dalam tes dan Android test itu bisa kalian hapus ya. Jadi nanti di bagian unit test hanya ada main activity test, sedangkan di yang bagian tes itu hanya ada main view model test saja. Jika sudah selesai, kita jalankan kode pengujiannya. Nah, ini adalah hasil pengujiannya. Jadi nanti dia akan mengcek UI dari aplikasi ini sesuai dengan kode tes yang kita tuliskan di main activity testnya. Jika sesuai, maka nanti semua tesnya akan
berhasil atau pass gitu ya. Selanjutnya kita tambahkan kode pengujian untuk perhitungan yang lainnya. Jadi kalian sesuaikan kode program yang di proyek kalian dengan yang ada di dalam modul. Jika sudah selesai, nanti kalian jalankan kembali pengujiannya. Nah, ini ya hasilnya, semua tesnya bisa dilalui. Berarti semua tesnya berhasil. Sekarang kita coba kalau seandainya di bagian modelnya itu ada kesalahan ya. Yang seharusnya return 2 kali dalam kurung WL plus WH plus LH, itu kalian ganti angkanya menjadi 4 kali. Nah, kemudian nanti kalian jalankan lagi pengujiannya. Hasilnya akan seperti apa? Nah, ini adalah hasilnya ya. Ada satu tes yang failed. Failed kenapa? Karena angka yang muncul pada layar aplikasi setelah proses perhitungan itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang ada pada model.
seperti itu. Sedangkan 4 tes yang lainnya itu berhasil ya. Nah, jadi jika ada kesalahan penulisan perhitungan, data dummy yang kita berikan, itu bisa mengakibatkan tesnya gagal. Jadi tes gagal ini bisa karena beberapa hal ya. Karena yaitu tadi data dummy yang kita berikan itu salah atau perhitungannya yang salah. Oke, sekian materi dan latihan tentang testing di Kotlin. Selamat mengerjakan, semoga latihan kalian bisa berhasil dengan baik dan jangan lupa nanti untuk tugasnya dikerjakan ya. Sampai bertemu di materi dan latihan-latihan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.